Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah tahu siapa nama saya, tetapi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yola Gusti Afriyanti, NIM 12121234452 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarqasim Riau. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas praktek berpidato dengan mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Ibu Eli Marlisa, MPD. Selamat menyaksikan. Hai, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan berpidato dengan tema Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tak terjawab, akan saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eli Marlisa, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara. Dan yang terhormat teman-teman dan rekan-rekan sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan hanya di channel YouTube saya dan di forum Google Meet ini pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan judul pidato saya pada hari ini, yaitu Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alangkah baiknya untuk memperlancar pidato saya, marilah kita membacakan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah tahu bahwa 14 abad yang lalu telah terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia, dan bahkan juga tidak sedikit pun yang masih mengabaikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, kita wajib juga untuk percaya terhadap peristiwa ini. Seperti yang telah kita ketahui, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah jatuh pada tanggal 27 Rajab, di mana terjadinya Isra Mi'raj ini pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-10 dan 11 dari kenabian atau Isra. Isra Mi'raj ini yakni perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit dan menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini pun merupakan satu perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju ke langit ke-7 dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Qudus. Lalu dilanjutkan dengan menembus langit yang tinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Bahkan makhluk lain seperti jin tidak dapat menjangkaunya.
dalam perjalanan peristiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Aqsa di Al-Qudus, lalu dilanjutkan ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu Sidratul Muntaha? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Hadirin sekalian, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya, di tengah perjalanan mereka mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dari teman-teman mungkin sudah tahu apa itu sholat 5 waktu, ibadah, dan lain sebagainya. Dari segi spiritual, melakukan sholat 5 waktu itu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam perlindungannya. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan ibadah sholat ada 4 golongan manusia yang berbeda, yaitu yang pertama, golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap sholat wajib. Maksudnya di sini yaitu golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini, karena golongan ini meninggalkan sholat tanpa halangan apapun. Golongan ini pun sama dengan kafir. Yang kedua, yaitu golongan manusia yang tidak menjalankan sholat, namun mereka mengerti bahwa itu wajib harus dilakukan. Yang ketiga, golongan manusia yang mengerjakan sholat, tetapi mengerjakannya tidak benar atau asal mengerjakannya. Maksudnya di sini yaitu golongan mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam. Bahkan mereka hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Yang keempat, yaitu golongan yang mengerjakan sholat dengan benar dengan ketentuan syariat Islam. Nah, itu tadi kisah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya kisah peristiwa Isra Mi'raj tadi, maka berakhir pula pidato saya pada hari ini. Saya Ayala Gusti Afriyanti pamit undur diri. Kurang lebih saya mohon maaf, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kehilapan saya sendiri. Sebelum saya tutup, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi pidato singkat dari saya yang berjudul Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan pantun. Pergi memancing ke Sungai Sula, bila dipancing jari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.